Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MK di pagi hari ini bincang berkaitan dengan anak kebal bullying. Bagaimana membuat anak kita ini kebal terhadap bullying atau perundungan ini, sahabat MK. Adapun sahabat MK yang ingin bergabung bertanya di pagi hari ini bersama dengan Pak Wasmin, boleh sertakan nama, usia, alamat, serta pertanyaan Anda, sahabat MK. Tadi Pak Wasmin sebelumnya kan sudah disampaikan ya, bagaimana nih ya triknya atau tipsnya agar anak kita ini bisa kebal terhadap bullying nih Pak Wasmin. Ya, ini saya cerita dulu ya, ada 10 kiat nih agar anak kita kebal bullying ya. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, 1 semester yang lalu lah ya, seingat saya itu. Tiba-tiba anak perempuan saya dari pesantren nelpon ke ibunya awalnya. Kemudian ke saya juga, nangis gitu, nangis. Kenapa Cul? Mau sesegukan gitu teh, nangis gitu. Sedih banget ya Pak. Iya sedih banget, itu berarti pas kelas 1 semester kedua kayaknya ya. Atau kelas 2 semester 1 gitu, nangis sesegukan itu. SMP, usia SMP. Kenapa gitu? Nah, singkat ceritanya dia itu nangis karena temen-temennya pada ngejauhin dia gitu. Jadi tapi provokatornya ada 2 orang, si ayah sebetulnya sambil nangis gitu. Ada 2 orang yang ngajak temennya untuk menjauhi dia. Nah di situ dia merasakan sedih banget gitu. Jadi yang disebut perundungan itu atau bullying itu ternyata bukan hanya olok-olokan atau ancaman, intimidasi, termasuk juga malak ya. Malak itu bentuk perundungan juga ya. Iya betul betul. Malak ini ya, kalau yang sekarang jarang terdengar ya sama malak gitu ya. Tapi kalau zaman saya dulu sering dipalak gitu. Dipalak. Dulu yang tren banget itu dipalak. Dipalak itu artinya kalau kita itu harus wajib setor gitu ya, sehari 500 atau 1000, entah seminggu sekali gitu. Jadi kayak preman banget emang gayanya itu sekali. Yang kedua manggil dengan panggilan bapaknya. Jadi nama bapaknya itu kalau nggak Dia bocor pernah rame itu. itu bentuk ini gitu. Nah kalau saya malah nama bapak saya jadikan nama belakang saya, Wasmin Rishad. Jadi malah dijadikan nama belakang. Jadi mereka ya nggak mempan gitu ya. Nah, mengajak temennya untuk mengasingkan orang lain itu bentuk perundungan juga. Nah, pas dia nangis gitu, saya ingat karena itu yang dia lakukan waktu SD. Jadi waktu SD itu ada komplain gitu. Saya lupa lagi dari gurunya atau dari adiknya yang mengatakan bahwa Cece ini dulu suka ngajak temennya menjauhi temen yang lain gitu. Anak saya ini. Nah, Ce, kamu sekarang merasakan kan, Ce? Kamu sekarang merasakan sedihnya kan? Ini kan ayah dulu udah bilang, ini kalau ngajak teman untuk menjauhi seseorang itu bentuk bully loh, Ce, saya bilang gitu. Namanya pelita, saya panggil Cece. Bentuk bulian loh, orangnya sedih loh. Hanya kan namanya anak-anak ya. Mungkin dia merasa lebih dominan, lebih pede gitu kan. Waktu di SD-nya itu. Ya, dia tanpa bisa meraba perasaan orang lain waktu itu tiba-tiba ngajak nggak tahu sebabnya apa, ngajak teman-temannya untuk menjauhi seseorang gitu. Waktu itu udah saya ingatkan, tapi hanya kayaknya dia belum bisa mendalami, meresapi perasaan sedihnya dibully. Nah waktu SMP di pesantren dia merasakan digituin, nangisnya segukan, bisa sedih gitu. Kalau orang tua yang lain mungkin sudah berpikir ulang tuh, kayaknya dibawa pulang aja gitu anak saya gitu daripada di sana terus dibully gitu. Nah kalau kami enggak, coba periksa perilaku kamu juga gitu. Saya nggak akan bilang dulu ke wali santri, nggak akan. Coba kamu periksa dulu, bisa jadi emang perilaku kamu juga kurang menyenangkan, pikasebelen gitu. Coba periksa. Di rumah juga kan ada juga beberapa kasus yang emang dia juga pikasebelen gitu kan. Akhirnya coba yang di rumah aja kemarin gitu. Coba Cece juga tobat juga dari perbuatan-perbuatan yang menyebalkan gitu. Gitu. Dimulai dari rumah deh, nanti pas sudah liburan kita latihan ya di rumah ya. Iya ayah, gitu. Iya ayah, aku akan latihan gitu.
Nah akhirnya pas sudah sampai di rumah, bener kan kalau ada perilaku pika sebelum lagi gitu kan, ayo ingat, kan kamu berubah, ya 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 gitu. Alhamdulillah ini sudah hampir 2 semester, tiba-tiba kemarin waktu ngobrol dengan ibunya, bun, jangan kaget ya, jangan kaget ya, emang kenapa? Aku nanti SMA-nya mau pesantren lagi ya, boleh, boleh, boleh. Waduh, apa nih bahagia gitu, saya bilang. Sepertinya dia mulai bisa beradaptasi, dia mulai bisa eh, Mengatasi ya. mengatasi kesedihannya waktu itu, sudah mulai bisa memperbaiki diri dan nampaknya sudah mulai punya circle-circle pertemanan yang pas gitu sehingga dia jadi betah gitu. Iya, Jadi iya. lebih betah dan bahkan sudah meniatkan SMA-nya pengen pesantren Pesantren lagi. lagi. Karena kalau tradisi di kami kalau laki-laki emang ada semacam wajib untuk bisa merantau pesantren. Kalau perempuan emang kami tidak wajibkan teh milih gitu. Seperti adiknya yang perempuan ini juga kamu boleh milih dan dia adiknya pengen sekolah di rumah dekat rumah aja jadi biar pulang pergi gitu. Jadi kalau perempuan memang nggak diwajib, termasuk yang sekarang SMP yang niat mau SMA itu juga nggak kami wajibkan. Kalau nanti SMA-nya mau di sekolah SMA dekat rumah ya nggak apa-apa. Tapi dia tiba-tiba bilang gitu. Nah bagi kami ini kabar gembiranya bukan sekedar dia sudah punya rencana masa depan, tapi sudah bisa handling problem sosial yang menurut saya ini lebih mahal daripada kemampuan bisa Pitagoras, Iya, iya, betul, bisa betul, betul. tangan gitu. Karena itu keterampilan akademik pengaruhnya tidak sebesar keterampilan emosi, keterampilan sosial seperti ini gitu. Gitu. Baik. Sehingga apa bekal-bekal yang perlu diberikan ke anak kita? Yang pertama adalah kemampuan dia untuk memperlihatkan kepercayaan diri. Nah, ini pertama. Perlihatkan kepercayaan diri. Anda sebagai anak kalau menghadapi lingkungan karena memiliki kepercayaan diri akan membuatnya terhindar dari bullying. Membangun tingkat kepercayaan diri bisa dimulai dengan bahasa tubuh yang meyakinkan, dengan berjalan tenang dan berani melakukan tatap muka kalau apa-apa menatap gitu. Oh iya ini saya itu termasuk bahkan mungkin karena orang Sumatera waktu ke Sunda itu juga saya beberapa kali dianggap nggak sopan karena kalau orang Sunda kan kalau natap mata orang yang lebih tua gitu agak kurang sopan gitu ya. Sementara saya nggak ada tradisi kalau ngomong nunduk gitu. Kita justru kalau bicara mata kita menatap ke lawan bicara itu bagian dari penghormatan dan saya terbiasa dengan kalau bicara menatap mata karena saya bukan berarti ngelawan, saya menghormati lawan bicara saya gitu. Nah jadi melihat dengan natap itu terlihat percaya diri gitu. Jadi latih anak atau teman kita agar dapat melakukan hal itu ya. Jadi bahasa tubuh tadi berjalan dengan tenang, yakin. Kalau bicara natap gitu. Jadi membangun mental adalah kunci utama agar tidak ditindas. Jadi pertama yang harus kita persiapkan pada anak kita itu secara mentality dulu harus menjadi pribadi percaya diri. Dia pede gitu. Makanya beberapa yang menyekolahkan di prasekolah mulai dari playgroup, TK ke anak langit. Pak Wasmin, dia nanya apa sih harapan ke anak langit gitu. Pak, anak saya tuh belum bisa calistung, belum apa gitu. Tapi bukan itu tujuannya apa agar dia bisa bersosialisasi. Wah, kalau tujuannya itu saya acungin jempol deh Bapak Ibu karena emang betul. Mungkin matematik, bahasa gitu bisa kita ajarin di rumah, tapi kalau keterampilan sosial harus benar-benar langsung praktek gitu di sekolah dengan berbagai macam anak gitu ya. Nah, makanya ketika ada masalah di sekolah, pertama kita jadikan itu sebagai mata pelajaran sosial di sana, mata pelajaran emosi. Jadi di situ hadapi lagi banyak orang tua yang langsung melakukan sterilisasi, perlindungan sehingga anaknya nanti berlindung di ketek orang tuanya Iya, gitu. iya, betul, betul. Yang Berani lebih kandang. betul jago kandang dan yang lebih membahayakan lagi dari membangun mental PD pada anak ini seringkali malah saya menjumpai pembuli pertama dalam kehidupan anak itu orang tuanya sendiri. Waduh, gitu gimana itu? Saya beberapa kali itu melindungi anak-anak dari orang tuanya gitu. Contoh ada orang tua datang dengan anak-anak gitu pas mau salaman dengan saya, terus anaknya
nggak mau. Terus ibunya keluar kalimat-kalimat yang nggak sadar itu didengar sama anaknya. Iya Pak, anak saya pemalu, nggak beda dengan kakaknya. Duh, Oh iya iya. Mhm. aduh, ini enggak. Saya langsung lindungi dia. Enggak, Bu, ini belum panas aja. Nanti kalau panas juga pede. Bapaknya lagi nyambut. Iya Pak, emang dia beda dengan kakaknya. Aduh, Mhm. saya yang berusaha setengah mati gitu melindungi reputasi anak dia, malah orang tuanya yang membuli anaknya sendiri gitu ya. Itu kan ada ini saya pernah juga kisah kisah nyata ini, lagi sebuah perjalanan gitu, ada orang tua yang bawa anaknya gitu. Bapaknya udah bilang sih memang benar gitu, sudah bilang ke anaknya, kamu mau lanjut nggak, kalau nggak berhenti aja di sini, pulang sama teman-teman yang lain gitu, ini mah rintangannya lebih berat gitu. Terus anaknya nggak tahu karena alasan apa ikut aja gitu. Nah pas di tengah-tengah jalan emang anaknya itu terseok-seok gitu dalam perjalanan itu gitu kan. Kebetulan saya juga emang sebagai pengen hemat tenaga juga, nggak terlalu ngoyo dalam perjalanan sehingga saya lambat sama sambil ngiringin gitu kan. Bapaknya apa selalu membuli terus gitu bapaknya tuh. Kamu tadi kan ayah udah bilang kamu nggak usah ikut, nggak malah ikut. Duh, santai Pak, santai biasa. Saya juga ngos-ngosan gitu. Gitu jadi banyak orang tua yang lihat, Iya iya. aduh kita kita itu bukannya membesarkan jiwa anak, bukannya menyemangati, malah kita yang membuli anak kita gitu. Jadi gimana anak mulai punya senjata yang pertama, karena senjata anak pertama untuk kebal bullying adalah kepercayaan diri. Mhm, Dilatih betul. anak kita berjalan dengan pede gitu. Anak saya kalau udah bongkok-bongkok, lurusin Mei. Damai, lurusin tulang belakangnya. Beberapa kali itu saya melihat anak-anak sekarang itu tulang belakangnya lebih bongkok ya, tolong coba. Bapak Ibu perhatikan di rumah. Ini anak-anak milenial, Gen Z, Gen Alpha ini tulang belakangnya lebih bongkok karena mungkin matanya mengejar gadget gitu, jadi kebongkok Mhm. gitu ya. Saya dulu diajarin dalam table manner itu juga biasakan kalau makan itu bukan kayak bebek yang nyosor ke arah yang mulut yang mendekati makanan. Tapi makanan yang didekatkan ke mulut, usahakan badan tetap lebih tegak kalau makan itu bukannya nunduk nyosor kayak bebek ngejar makanan gitu. Nah ini sekarang ini anak juga gitu nyosor deketin ke gadget sampai nunduk gitu. Beberapa kali saya Mhm. melihat ini pola beberapa remaja-remaja kita itu tulang belakangnya kurang terjaga. Nah, apa hubungannya dengan kepercayaan diri? Orang yang pede itu dadanya lebih membusung. Dadanya Mhm. membusung, pundaknya lebih naik dikit gitu. Makanya beberapa supaya terlihat pede diganjel kan pundaknya. Kalau jas itu diganjel gitu. Supaya Iya. pundaknya nggak melorot. Karena pundak yang melorot, badan membungkuk, itu terlihat lebih minder gitu. Mhm Dibalik mhm. dengan dada yang lebih membusung, apa namanya, pundak lebih tegak. Nah itu lebih pede. Latih anak kita dari body language dulu ya, dari body language dilatih lebih tegak, lebih pede. Kalau bicara lihat mata mama, lihat mata bunda. Kalau bicara lihat, biasakan natap gitu. Itu menurut saya lebih benar ya. Kalau ajaran yang Mhm. dulu yang kalau ngobrol matanya malah ngelengos kemana-kemana, Aduh. itu menurut saya nggak sopan malah. Tapi ini ada beberapa tradisi yang kalau matanya nggak ngelihat sopan, menurut saya itu perlu direvisi kayaknya ya. Mhm. Itu dulu teh ada lanjutannya, mau dilanjutkan atau jeda dulu? Baik, boleh Pak Wasmin, poin keduanya dulu Poin deh. kedua. Nah, poin kedua ini sarannya adalah membentuk grup pertemanan. Jadi anak kita itu jangan Mhm. soliter. Jangan soliter menyendiri gitu. Ya itu pasti ada akibat dengan minder, bisa juga akibat dengan kepribadiannya yang kurang bisa bergaul gitu. Karena pelaku bullying biasanya tidak menjadikan anak atau seseorang yang punya teman sebagai target ya. Mereka biasanya menyerang anak atau rekan kerja yang tampaknya tak punya teman. Jika orang tersebut tipenya suka menyendiri atau tak punya teman, maka ajari dia menjalin persahabatan walau hanya dengan satu teman, grup. Pertemanan akan mencegah perundungan atau bullying. Jadi ada anak kita memang perlu punya grup, punya lingkungan sosial, punya komunitas gitu. Jadi karena kehidupan soliter itu ya begitu ya. Kalau di
Kalau apa singa apa apa yang memburu rusa itu apa? Ya, singa akan memburu rusa yang sendirian. Kalau yang Iya. berkelompok ya dia biasanya akan mengendap-endap dulu itu para para itu singa atau beruang itu mengendap-endap gitu kan. Kalau masih berkelompok banyak, nah dia kemudian akan membuat gerakan sehingga yang lain pada lari. Nah, yang tertinggal itu yang sendirian itu yang akan dijadikan Diserang ya. pangset Mhm. gitu. Atau yang tidak ada dalam kelompok biasanya gitu. Nah, itu yang akan diserang. Mhm. Oke. Maka latih teman kita mulai dari SD gitu. Buatlah kelompok, buatlah komunitas. Kalau anak kita sedih ditinggalkan komunitas, ya nggak apa-apa, belajar minta maaf. Sehingga nanti dia lama-lama punya klub, entah klub futsal, klub craft, klub Mhm. olahraga-olahraga yang lain, klub seni, klub hafalan Quran gitu, klub apa, odoj ya. Punyailah kelompok-kelompok atau klub-klub. Minimal satu ya tadi ya gitu ya. Termasuk di sekolah ya, dia akan aktif di organisasi apa, di ekskul apa gitu. Fasilitasi Betul anak. betul. Jangan soliter. Karena soliter Mhm akan menjadi mhm. sasaran empuk para pembuli ya. Betul betul. Baik. Dan ini memang diawali dengan rasa percaya diri terlebih dahulu ya. Terkadang anak menjadi sendiri karena nggak pede tadi, nggak pede punya teman. Udah aku Nah, mah apa tuh butiran debu. kayak gitu. Suka jadi apa namanya sih? Suka pundungan gitu. Betul betul. Nggak cocok gitu ya. Baik, Masya Cocok Allah. kalau sendiri. Ya kayak gitu-gitu jadi mudah jadi sasaran gitu. Mhm. Baik, baik, Masya Allah. Ini baru dua trik ya, sahabat MK yang disampaikan oleh Pak Wasmin atau misalnya bekal untuk anak nih agar bisa tahan terhadap bully. Masih ada beberapa bekal-bekal lainnya, ini poin-poin lainnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Wasmin juga. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya di pagi hari ini, boleh selepas ini kita akan sapa Anda, sekaligus juga nanti Pak Wasmin sampaikan poin-poin lainnya sahabat MK. Selepas ini sahabat MK kita akan sapa Anda, jadi jangan kemana-mana, kita jeda terlebih dahulu dengan beberapa informasi dari relasi kami berikut ini.